Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada yang DM saya, itu minta dibahas tentang pembahasannya coba tentang bosan kayak gitu. Gimana kalau kita lagi bosan misalnya gitu. Ini saya pakai topi ya guys, karena kerudung saya pating pecotot. Jadi ketemu lagi ya dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif. Jadi bosan ya, semua orang pastinya bosan dalam menjalani kehidupan, pasti ada titik jenuh. Saya juga sama, ada titik jenuh dalam menjalani kehidupan. Tapi sebenarnya lagi-lagi yang berulah itu bukan masalah kehidupannya atau apapun, tapi kita sendiri yang belum tepat dalam memaknai kehidupan itu sendiri. Jadi bosan, mungkin banyak daripada kita yang kalau udah bosan itu pengennya menunggu-nunggu. Satu, ada tipe yang menunggu-nunggu nanti ini tanggal 12 misalnya, sebel banget, yaudah yang penting nanti tanggal 25 misalnya gajian, menyenangkan gajian itu, saya menunggu tanggal 25 kayak gitu. Di bagian tentang tanggal 25 yang gajian memang menyenangkan, tetapi karena kita ini hanya seorang manusia ya, ternyata di tanggal 25 itu ya nauzubillah min jaliknya ada sesuatu hal yang buat kita nggak nyaman. Misalnya hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi pas lagi nggak enak misalnya kayak gitu, kan jadi tanggal 25 nya jadi nggak enak juga kayak gitu. Terus ada juga tipe orang yang bosan ini pergi, menghilang dari kehidupan yang biasa yang dia jalani. Misalnya bosan banget di sini, gue pergi mau ke pantai nih, atau nge-mall nih, atau mau ketemu si A, si B, si C. Dia hindari yang buat dia bosan tadi. Misalnya di sini kita pertegas kembali, misalnya bosan tentang yang paling sering mungkin ya, bosan masalah pekerjaan misalnya. Bosan kerjaan lagi numpuk, terus teman-teman di pekerjaan lagi misalnya juga pada bete semua, misalnya yang buat bete-nya teman-teman itu juga berefek ke diri kita misalnya kayak gitu. Atau udah kerja capek, pulang ke rumah juga berantakan, sementara di rumah juga kita nggak punya pembantu misalnya kayak gitu. Akhirnya pergi nih cari temen si A, si B, si C, atau pergilah dengan suaminya atau dengan istrinya atau dengan pacarnya, atau ya pergi intinya kayak gitu. Taruhlah tanggal 12 November pergi kayak gitu kan, seneng, hoya hure kayak gitu kan, menikmati semuanya. Kemudian sampai juga di tanggal 13 atau tanggal 14 yang semua itu harus juga diakhiri. Terus gimana? Masalahnya akhirnya kembali ke rute awal kan, kembali ke kebosanan itu lagi. Apakah sudah berubah di saat kita melihat sesuatu yang sama, keadaan yang sama, sedangkan kita belum punya penyelesaiannya tentang itu? Jadi kan di sini kita bisa lihat ternyata itu semua tergantung diri kita sendiri dalam memaknainya. Maka dari itu kalau misalnya kita memang bosan di sini, mungkin saya mau berbagi kiat. Kalau kita bosan dengan suatu keadaan, jangan malah dihindari guys, hadapi. Kuncinya hadapi saja. Kalau di dalam Islam itu ada hadisnya ya, kalau kamu hidup di pagi hari, jangan menunggu siang hari. Kalau kamu hidup di siang hari, jangan menunggu sore hari, seperti itu. Jadi intinya berarti kalau kita maknai itu berarti kan kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Semua hari, semua waktu, semua keadaan itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, untuk kita semua.
pastinya sebagai manusia kita pasti pernah merasakan jengkel, bosan seperti itu. Jadi kita hadapi aja. Apa sih tadi yang misalnya buat bosan itu? Oh, kerjaan banyak. Selama memang kita masih mampu untuk mengerjakan, dikerjakan aja pelan-pelan. Walaupun mungkin kayak si Komo itu yang agak lamban kayak gitu kan. Ya kan, kerjakan dulu. Nanti lama-lama selesai juga. Daripada yang tadi ini yang pergi menghindari kenyataan, pekerjaannya tidak pernah dicicil atau bahkan malah lempar batu sembunyi tangan. Nanti kalau ketemu orang misalnya bilangnya, wah sebel banget gawean kerjaan gua banyak kayak gitu. Padahal kerjaan yang banyak tadi misalnya bukan karena sebenarnya pekerjaannya banyak, tapi karena Anda sendiri menunda-nunda pekerjaan Anda, sehingga pekerjaan rutin yang sebenarnya sangat simpel jadi banyak sekali kayak gitu. Terus kedua misalnya Anda bosan dengan misalnya punya partner kerja yang nggak bisa kerja sama misalnya kayak gitu, atau punya atasan atau bawahan yang mungkin tidak sesuai yang Anda harapkan. Karena kan sebenarnya nggak ada orang itu yang jahat atau yang baik, cuman yang ada itu sesuai harapan kita atau tidak sesuai harapan kita. Sehingga di saat orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, kita anggap orang itu tidak nyaman atau tidak baik kan kayak gitu. Jadi kalau kita udah bosannya karena hal seperti itu, ya sudah, anggap saja nggak ada. Tapi dengan cara-cara yang santun, dalam artian bukan yuk ketemu nanti depannya gini nih, oh nggak ada orang ini cuma dinding Anda tabrak saja, itu bukan gitu juga. Itu ngawur guys kayak gitu. Jadi anggap nggak ada itu, oh dimaklumi saja dulu, dimaklumi saja. Tapi dengan cara-cara yang mendidik juga. Misalnya kalau itu bawahan kita atau partner kita sampaikan juga, kamu jangan kayak gini ya, saya udah berusaha melakukan ini kan kayak gitu, sama-sama ya, wong nanti tujuannya juga sama-sama misalnya kayak gitu. Tapi ada komunikasi, kayak komunikasi itu memang hal yang terpenting. Jangan malah jadi alergi di saat kita merasa orang itu nggak pas dengan yang kita mau, kita malah alergi, kita langsung wah, kalau bahasa Jawanya nyirik ya, naik ketemu itu langsung nggak mau bicara, nggak mau memandang misalnya kayak gitu. Hei, kita itu tidak sesempurna itu sampai kita juga harus memperlakukan orang lain seperti itu kayak gitu. Jadi berusahalah mulai sekarang, apa yang kita ingin dapatkan dari orang lain, kita pengen dihargai, ya kita menghargai orang lain seperti itu. Jadi kalau tadi Anda bosan, kembali ke topik awal itu, kita juga kita harus hadapi kebosanan itu dengan cara yang cerdas. Bosan masalah pekerjaan, ya kita kerjakan semampu kita dengan baik. Bosan masalah pergaulan dengan teman atau pergaulan dengan saudara atau dengan pasangan, ya kita cari permasalahan intinya sebenarnya di mana. Selama masih bisa dikomunikasikan dengan cara baik-baik, ya kita komunikasikan dengan cara baik-baik. Terus perbaiki kata-kata, terus perbaiki diri kita sendiri, terus mulai mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang kita sukai, yang bermanfaat untuk kita kayak gitu. Jangan nanti semua enggak sempat. Kita kan sering nih zaman sekarang, bagi yang merasa aja, kalau saya sih merasanya begitu. Apa sih yang buat kita bosan sebenarnya? Karena kita ini sudah enggak natural di zaman sekarang ini. Enggak natural gimana? Iya, enggak natural. Coba deh, kita itu nyapu enggak sempat, nyuci baju, ngeringkan aja, bukan nyuci, ngeringkan baju itu sambil jemur baju enggak sempat kayak gitu. Masak yang untuk kita makan sendiri juga enggak sempat. Tapi kita sempat buka TikTok 1 jam, nyetel YouTube berjam-jam, kita mampu kayak gitu kan. Atau kita bisa nonton TV berjam-jam juga mampu kayak gitu. Enggak apa-apa, semua itu enggak masalah gitu. Bukan berarti kita harus menghindari media sosial, tidak. Zamannya memang sekarang zaman media sosial, kita juga bisa tumbuh dan berkembang dari banyak hal dari media sosial kayak gitu. Tapi kita juga harus bertanggung jawab. Kalau kita memang mampu untuk
menyenangkan diri kita sendiri, ya kewajiban kita juga tetap harus dilaksanakan. Dalam satu hari itu kita juga harus sudah bagi waktu, kapan waktunya untuk nyapu ngepel, kapan waktunya untuk mungkin ada pekerjaan kantor yang memang kita di kantor belum mampu untuk menyelesaikan, ya kita selesaikan di rumah kayak gitu. Kita juga harus mampu tetap sosial kayak gitu. Kalau sekarang bilangnya tidak sempat semua kayak gitu, karena tidak punya pembantu, karena tidak punya art, tidak sempat kayak gitu. Makanya benar kata-kata orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu, orang yang udah tua-tua itu hebat. Orang zaman dulu itu, ibu-ibu itu juga banyak loh, ibu zaman dulu itu yang bekerja itu masih mampu masak untuk anaknya, untuk suaminya, masih mampu membersihkan rumah yang rumahnya bersih-bersih semua kayak gitu, tanpa pembantu. Bahkan anaknya ada yang 8, 9, 10 karena KB dulu juga belum digalakkan kayak gitu. Jadi kenapa? Karena niat kayak gitu. Karena niat. Karena ndak ada pembanding. Karena kan ibu-ibu zaman dulu nggak bisa, atau orang zaman dulu nggak bisa ngomong rame-rame dalam bentuk media sosial kayak kita sekarang. Kalau kita sekarang kan kita bisa buat kebohongan atau anekdot-anekdot yang kita yakini itu sebagai suatu kebenaran apabila diyakini banyak orang kayak gitu. Misal kita bilang, nggak sempat ya kita masak ya, nyapu nggak sempat, orang kita ini bukan ibu rumah tangga, kita ini masih bekerja. Kalau kita cuma ibu rumah tangga, kita bisa kok masak yang enak begini-begini. Terus nanti pada jawab, oh iya 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 iya. Semakin banyak iya, wah semakin tegas dalam melakukan kesalahan tersebut. Tapi kalau ibu zaman dulu kan nggak bisa, masa harus ngirim surat ke tetangga-tetangganya, atau harus paling ketemuan RT 1 bulan sekali, dawis 1 bulan sekali, ketemu yang mendadak kalau ada kematian. Masa ada kalau takziah kematian mau bilang, mau cerita-cerita tentang nggak sempat masak ya karena kita kan orang kerja, nggak mungkin kan, nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Jadi bijaksana lah guys dalam melihat suatu keadaan itu. Lihatlah dengan objektif, kumpulkan faktanya, jangan melakukan pembenaran-pembenaran yang akhirnya membodohkan diri kita sendiri, dan mulailah dapat mengalah dengan orang lain. Jangan hanya memakai pemikirannya sendiri, karena satu hal yang harus kita pegang, kita mungkin benar, tetapi orang lain juga tidak selalu salah. Oke, sekian dari saya tentang bosan. Banyak maaf dari saya apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau kurang berkenan untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.